Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Nusa Sneaker. Di video kali ini gue sudah membuat sebuah materi yang akan gue bahas dengan tema menguji sebuah sleeping bag. Jadi menguji sebuah sleeping bag itu menurut gue itu sangat penting untuk memastikan bahwa sleeping bag tersebut akan memberikan kenyamanan yang cukup sesuai dengan klaim yang diberikan oleh brand tersebut. Jadi mungkin buat kalian yang sedang mencari sleeping bag atau niat untuk membeli sebuah sleeping bag, disarankan dulu menurut gua sih lu pinjam dulu ke temen, kalau enggak lu pinjam dulu ke tempat sewa lah, biar lu tahu sejauh mana sih kenyamanan dari sleeping bag tersebut. Karena banyak ya macam-macam sleeping bag itu kan, dan banyak juga yang mengklaim bahwa sleeping bagnya itu suhu nyamannya itu sampai 5 derajat, kemudian 10 derajat dan lain sebagainya. Nah, sebelum kalian membeli, ya sepatutnya sih menurut gua kalian cobain dulu deh punya temen gitu. Karena sleeping bag itu merupakan bagian yang sangat penting di antara equipment lain yang mesti kalian miliki gitu. Itu wajib banget sih untuk ketika kalian naik gunung, ya harus bawa sleeping bag. Jangan dianggap remeh. Kualitas suhu nyaman dari sebuah sleeping bag tersebut itu bermacam-macam, bervariasi, dan ada satu yang menjadi keresahan gua tentang kenapa bisa diklaim sampai 5 derajat. Satu itu. Kedua, apakah pada saat kita menggunakan sleeping bag itu harus sambil menggunakan lapisan dalam lagi atau menggunakan lapisan ekstra yang lebih hangat lagi atau gimana? Itu sih yang menjadi keresahan gua. Nah, kita akan mulai nih. Untuk menguji sebuah sleeping bag, yang pertama itu kita harus uji lapangan. Jadi menggunakan sleeping bag dalam kondisi nyata atau kondisi yang sebenarnya, yaitu di gunung, adalah cara terbaik untuk mengetahui seberapa baik sleeping bag tersebut bekerja dalam mempertahankan panas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih lokasi dan waktu yang tepat. Yang dimaksud pilih lokasi dan waktu yang tepat adalah pilih lokasi berkemah yang memiliki suhu sesuai dengan rating suhu sleeping bag tersebut. Jadi misalkan sleeping bagnya itu diklaim suhu nyamannya itu sampai 5 derajat. Lu cari gunung yang benar-benar suhunya tuh segitu, biar tahu apakah bener nih sleeping bagnya itu nyaman gak sampai suhu 5 derajat. Kemudian uji sleeping bagnya pada malam hari, malam yang dingin, untuk simulasi kondisi sebenarnya. Kemudian yang kedua, pakaian yang digunakan. Gunakan pakaian tidur standar yang akan Anda kenakan saat berkemah, misalnya pakaian dalam thermal dan kaos kaki. Jangan menambah lapisan ekstra untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, kalau bisa sih ketika kalian menguji sebuah sleeping bag, gunakan pakaian standar aja. Pakaian dalam thermal tuh kayak base layer gitu, dan celana panjang dan kaos kaki. Kemudian jangan menambah lapisan ekstra untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ya nantinya kalau misalkan sambil dilapisi dengan bahan ekstra kayak misalkan jaket yang udah ada lapisan thermalnya, itu suhunya itu nggak bakal akurat sih menurut gua, karena yang dihitung ya si jaket thermalnya itu. Karena jaket thermalnya itu kan ya udah punya spesifikasi tertentu yang pasti dia hangat gitu ketika menggunakan jaket thermal tersebut. Hitungan suhu nyaman 5 derajatnya itu berarti nggak kehitung dong kalau misalkan kita menguji cobanya sambil menggunakan pakaian ekstra, semisalkan jaket yang sudah dilapisi thermal gitu. Itu yang menjadi salah satu keresahan gue juga sih sebenarnya dari dulu, tentang ini klaim 5 derajat tuh dari mana, karena di deskripsinya itu hanya klaim 5 derajat. Kemudian tambahan insulasi, gunakan alas tidur atau sleeping pad di bawah sleeping bag untuk mencegah kehilangan panas dari tanah. Kemudian pemantauan, bawa termometer untuk memantau suhu di luar sleeping bag dan di dalam sleeping bag. Kemudian catat perbedaan suhu dan perhatikan kenyamanan Anda sepanjang malam. Nah, lu bawa dah tuh termometer buat mantau suhunya ketika di luar sleeping bag dan di dalam sleeping bag. Kemudian perhatikan kenyamanan suhu nyamannya itu sampai berapa sepanjang malam tuh. Nah, ini untuk poin yang kedua. Ini kayaknya poin yang kedua ini kayaknya poin yang terlalu jarang digunakan brand-brand Indonesia sih. Poin yang kedua itu uji laboratorium. Pabrikan sering menguji sleeping bag mereka di laboratorium menggunakan metode standar seperti EN, European Norm 13537 atau ISO 23537. Jika Anda memiliki akses ke peralatan ini, Anda dapat melakukan uji serupa. Nah, kalau lu punya aksesnya, lu bisa melakukan uji yang sama gitu. Kamar suhu terkendali. Yang pertama itu kamar suhu terkendali. Tempatkan sleeping bag di kamar suhu terkendali yang dapat mensimulasikan berbagai suhu lingkungan. Nah, di Indonesia udah ada belum ya?
Kayak misalkan ruangan yang khusus untuk mensimulasikan suhu. Kayaknya cuma pabrik frozen doang yang punya. Gue kebetulan udah pernah ke pabrik frozen, masuk ke dalamnya gitu, ke dalam kulkas besarnya gitu. Di dalam pabrik itu tuh ada beberapa suhu tertentu di masing-masing ruangan gitu. Ada yang 10 derajat, ada yang minus 23 derajat, pokoknya macam-macam. Nah, kalau misalkan ada laboratorium seperti itu di Indonesia, jadi ketika kalian membuat sebuah produk, itu nggak perlu lagi menguji cobanya di gunung. Langsung aja masuk ke situ untuk sleeping bag ya. Jaket juga bisa di situ. Kayaknya lebih simpel aja gitu. Jadi kita nggak perlu naik gunung untuk uji cobanya. Langsung aja masuk ke dalam ruangan yang bisa mensimulasikan berbagai suhu. Nah, ini poin yang ketiga. Pengujian pribadi di rumah. Jika uji lapangan tidak memungkinkan, kalian dapat melakukan pengujian sederhana di dalam rumah atau di luar ruangan, di halaman rumah, yaitu dengan jika uji lapangan tidak memungkinkan, Anda dapat melakukan pengujian sederhana di rumah, yaitu lingkungan yang dingin. Tempatkan sleeping bag di ruangan yang dingin, seperti garasi atau ruang bawah tanah, dengan suhu yang mendekati kondisi berkemah kalian. Yang selanjutnya adalah termometer. Tempatkan termometer di dalam dan di luar sleeping bag untuk memantau suhu. Nah, seperti tadi. Jadi suhu eksternal dan internalnya kalian harus ukur juga. Pakaian dan insulasi. Gunakan pakaian tidur standar dan alas tidur yang sama seperti yang Anda rencanakan untuk digunakan saat berkemah. Durasi. Tidurlah dalam sleeping bag selama beberapa jam atau sepanjang malam. Dan perhatikan tingkat kenyamanannya. Yaitu sih intinya seperti itu. Tips untuk pengujian yang efektif. 1. Konsistensi pakaian. Gunakan pakaian yang sama saat pengujian seperti yang akan Anda gunakan saat berkemah. Jadi kalau lo menguji si sleeping bag-nya, misalkan lo menguji di rumah nih, atau menguji di ruangan laboratorium tadi, lo samain tuh pakaian yang lo gunakan ketika lo menguji di rumah, itu harus sama pas ketika lo menguji di lapangan, di tempat kemahnya langsung, atau di gunungnya langsung, itu harus sama. Biar vibes-nya tuh tetap sama gitu, nggak berubah. Kemudian alas tidur, jangan lupa untuk menggunakan alas tidur yang baik untuk mencegah kehilangan panas dari tanah. Kemudian yang ketiga adalah kondisi basah. Pertimbangkan untuk menguji sleeping bag dalam kondisi basah jika Anda berencana berkemah di daerah yang lembab atau hujan. Jadi pertimbangkan untuk menguji sleeping bag dalam kondisi basah jika Anda berencana berkemah di daerah yang lembab atau hujan. Ya, kondisinya basah kayak misalkan lagi musim hujan, gerimis. Oke, selanjutnya catatan dan evaluasi. Buat catatan setelah pengujian tentang suhu, kenyamanan, dan tiap masalah yang muncul. Evaluasi hasilnya untuk memastikan sleeping bag sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, dengan melakukan pengujian ini, kalian dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan sleeping bag tersebut dalam mempertahankan panas dan kenyamanan, atau memastikan kenyamanan yang dihasilkan dari sleeping bag tersebut selama kalian berkemah atau selama kalian menggunakannya di atas gunung. Itu sih yang bisa gue sampaikan. Dan salah satu keresahan gue tadi, mungkin kalian harus nyobain sleeping bag. Apakah benar bahwa sleeping bag tersebut itu suhu nyamannya itu sampai 5 derajat? Ya, lo harus coba sih sekali-sekali gitu, menggunakan sleeping bag saat di tenda ketika kalian camping, tanpa menggunakan lapisan ekstra seperti jaket yang dalamnya udah ada lapisan termalnya. Kalau bisa sih ya cukup base layer aja, celana panjang dan kaos kaki, terus bungkus dengan sleeping bag. Kalian coba aja. Mungkin kalian bisa memastikan bahwa sleeping bag ini benar-benar nyaman atau enggaknya dengan menguji cobanya seperti apa yang gue sampaikan tadi. Karena gue sempat pernah melakukan hal tersebut ketika gue camping, ketika gue naik gunung gede via Cibodas dan gue ngecamp di Kandang Badak. Yang mana Kandang Badak pada waktu itu cuacanya tuh lagi dingin-dinginnya karena lagi musim kemarau dan juga angin yang lumayan besar. Gue waktu itu uji cobanya tuh, yaitu gue ngilangin penasaran gue sih. Gue udah beberapa kali sebenarnya, gue udah 2 kali menguji coba secara langsung gitu. Cuma nggak gue sempet kontenin
Waktu itu gue cuma niatin doang, gue nyobain nih kalau misalkan gue tidur pakai sleeping bag tanpa menggunakan jaket yang tebal lagi untuk menambah kehangatan gitu. Yang pertama yang pertama tuh sebenarnya bukan yang di Cibodas, tapi yang di Pondok Halimun Salabintana. Itu gue sempet pakai sleeping bag dari Rear Outdoor yang katanya bagus sih, emang bagus. Cuma waktu itu gue uji coba secara langsung, gue tidur di luar, gue nyobain. Jadi bukan tidur di luar sih, gue nyobain tiduran di luar sekitar 1 jam lah. Gue tidur di luar tenda. Kebetulan gue kan punya kursi tidur yang bisa lipat gitu, bisa ngerebahin badan lurus, cuma ininya kayak di pantai gitulah. Nah itu gue sambil mengenakan sleeping bag, gue menggunakan lapisan dalamnya tuh waktu itu pakai base layer apa kaos ya, gue lupa lagi. Pokoknya gue nggak mengenakan jaket lagi gitu, dan celana kolor, hanya menggunakan celana kolor, baju plus kaos kaki waktu di Pondok Halimun. Gue 1 jam di luar tenda, gue tiduran. Katanya sih klaimnya, gue lupa lagi ya, nanti gue cari dulu sekitar berapa derajat gitu. Dan itu sudah menggunakan lapisan thermal si sleeping bagnya tuh. Katanya sih bakal hangat banget gitu gini. Tapi pas ketika gue gunakan saat kondisi tanpa menggunakan lapisan yang lebih tebal atau yang lebih hangat, itu masih terasa dingin sih menurut gue. Bukan masih terasa dingin lagi, gue 1 jam di luar dengan suhu yang mungkin pada waktu itu sekitar kayaknya 16 derajat sih, sekitar 16 derajat 15 derajatan waktu itu di Pondok Halimun, dan itu udah kerasa dingin banget. 1 jam gue di luar sekitaran 1 jam lah di luar tenda tuh. Dan akhirnya gue pindah ke dalam, udah gue pakai jaket pakai jaket, gue nggak kuat daripada gue paksain kan. Makanya gue pakai jaket langsung pas gue masuk ke dalam tenda. Udah gue tidur tenda. Itu sih yang pertama itu. Yang kedua, ya pada saat gue ke Gunung Gede via Cibodas yang tadi gue bilang, gue ngecamp di Kandang Badak. Gue waktu itu bawa sleeping bag dari Kilimanjaro. Gue lupa serinya apa, tapi itu udah dilapisi thermal si sleeping bagnya, kalau nggak geothermal. Ya, sleeping bag geothermal kalau nggak salah. Dan itu gue melakukan hal yang sama, tidur menggunakan sleeping bag tanpa mengenakan jaket tebal untuk menambah kehangatan badan selama gue menggunakan sleeping bag tersebut. Gue pengen tahu nih sejauh mana sih hangatnya, dan gue emang bener-bener ngetes. Waktu itu gue tidur sampai pagi hanya menggunakan sleeping bag, kemudian menggunakan pakaian dalam, base layer waktu itu kalau nggak salah. Ia menggunakan base layer dan juga celana pendek, celana kolor sepaha gini, plus kaos kaki. Udah gitu aja. Gue tidur sampai subuh. Dan hasilnya nggak dingin, karena emang anget si sleeping bag geothermal itu. Jadi ya hasilnya pas ketika gue bangun pagi-pagi, kalau biasanya itu menggigil, itu enggak. Nah jadi gitu, pada saat gue menggunakan sleeping bag geothermal itu tanpa mengenakan lapisan dalam lagi yang tebal, dari malam sampai subuh, itu emang terasa hangat. Karena emang si sleeping bagnya itu tebal banget, udah mau tebal, ditambah lapisan thermal lagi, yaitu emang bikin hangat. Dan juga emang sleeping bagnya itu besar. Ya waktu itu sih emang gue bener-bener nguji coba sih, nguji sejauh mana sih kehangatan dari sleeping bag ini, dan itu hasilnya emang bagus. Ya mungkin itu info dari gue, diangkat dari keresahan gue. Oke, mungkin cukup sekian dari gue. Ya semoga aja bermanfaat. Tunggu konten-konten gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.